Jangan saudara berpikir saudara kawin sampai 5 kali, sampai 10 kali, supaya saudara mati. Nanti di surga disambut dengan bidadari. Bidadari, bukan bidadari ya, bidadari. Kalau ada orang Makassar tahu sini, apa dibilang bidadari? Jadi ya saya kasih tahu ya, di surga itu hanya ada Yesus bersama malaikat dan bersama orang-orang kudus. Ya, tidak ada bidadari di surga. Dan tidak ada juga di surga itu yang namanya kawin mengawinkan dan memecah perawan. 1000 tahun sudah dipecah perawan lagi, tidak ada. Bertobat. Jangan pikirkan semua yang itu. Saya kasih tahu ya, yang menciptakan seksual itu memang Tuhan. Karena manusia adalah manusia seksual. Manusia itu adalah manusia seksual. Oh, senang nih RT 6 nih, senang nih RT 6, anteng nih RT 6. Kalau bicara soal begini, yang menciptakan memang Tuhan. Dan itu indah dilakukan bila kita sudah hidup suami istri. Quran At-Taqwa sedekah masa Quran sebanyak ini cuma 100 ribuan. 100 ribu. Kalau hidup suami istri indah dilakukan. Kalau bilang nggak puas satu istri, bertobat. Kalau saudara bilang nggak puas satu istri, bertobat. Saya tepuk tangan. Kenapa apa saudara kekasih? Kita hidup ini satu keluarga Allah. Kita ini diciptakan untuk kemuliaan Allah. Keluarga pertama yang diciptakan oleh Tuhannya itu adalah Adam dan Hawa. Itulah keluarga pertama yang diciptakan Tuhan. Adam dan Hawa. Sehingga itu garis keturunanku sampai sekarang. Jangan ya, kalau di zaman Adam dan Hawa itu kawin mengawinkan karena apa? Untuk memperbanyak keturunan. Karena waktu zaman itu mungkin ya masih keluarga Adam dan Hawa doang, masih Kain dan Habel doang, belum ada keturunan-keturunan yang lain. Makanya mereka kawin mengawinkan untuk memperbanyak keturunan. Nah kalau sekarang kamu bilang tidak cukup satu istri, kawin sampai 10 istri, apa nggak capek? Bertobat. Ubah mindset pikiranmu, ubah cara berpikirmu. Kita di surga untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk memuji kebesaran Tuhan. Bukan di surga pecah perawan. Coba. Untung gue udah keluar dari sono. Kalau tidak, waduh, bisa perawan terus gue. Bertobat dong. Untung loh saya keluar. Aduh, kalau saya masih di sono parah bisa jadinya saya. Saya bisa jadi bidadari yang keberapa nih? Cece. Sekali lagi saudara kekasih, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang diciptakan yang ada di dalam dunia ini, semua yang ada di dalam dunia ini, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya untuk Dia. Hanya untuk Dia. Hanya untuk Dia, seperti saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan hanya untuk Tuhan, untuk memuji dan menyembah dan memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah persembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidup ini adalah penyembahan untuk Tuhan. Bukan hidup ini untuk memuaskan hawa nafsu. Para penjahat-penjahat kelamin, parah loh. Sudah pecah perawan lagi selama 1000 tahun, perawan lagi sama 1000. Sudah itu berdiri tegap kuatan kokoh selama 1000 tahun, tidak pernah loyo-loyo. Di gimana coba? Anteng kan, anteng. Karena apa? Itulah yang dibahas bagi mereka. Anteng. Aduh, parah nih. Sudahlah, bertobat, tinggalkan itu semuanya.
mari datang kepada Yesus. Yesus adalah keselamatan. Shalom, Mam Pebi, tim 12 RZ Bintang Daud, terima kasih atas kehadirannya. Hati-hati, jangan bermain-main dengan surga. Surga itu bukan milik bidadari ya. Sekali lagi saya sampaikan, surga itu milik Yesus. Kunci surga ada pada Yesus. Kunci surga ada pada Yesus. Dan pintu menuju keselamatan hanya ada pada Yesus. Saudara mau selamat? Saudara mau masuk surga? Saudara harus datang pada Yesus. Saudara harus melalui pintu keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Tanpa Dia saudara tidak akan masuk dalam surga. Surga cuma ada satu, ya. Surga cuma ada satu. Tidak ada surga pertama, surga kedua, surga ketujuh, tidak ada. Surga cuma ada satu. Neraka cuma ada satu. Bertobat. Mari tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan segala hawa nafsu kedagingan yang mau menyelakakan saya dan saudara, yang membawa kita hidup di dalam dosa. Tinggalkan itu semuanya. Tinggalkan itu semuanya. Mari kembali kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus, Sang Juru Selamat bagi saya dan saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara kalau percaya dalam nama Yesus, saudara punya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, Yohanes 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini sekarang yang lagi perdebatan nih, lagi heboh. Lagi banyak yang diperdebatkan. Banyak yang bilang kita menyembah manusia. Banyak yang bilang kita menyembah manusia yang sudah jadi bangkai. Kubur saja tidak dapat menahan jasadnya loh. Karena tanah itu tahu bahwa yang di dalam tanah itu adalah Tuhannya yang menjadikan tanah, yang menjadikan bumi itu. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah. Kami nggak menyembah manusia. Kalau kamu bilang saya menyembah manusia, kamu tuh bertobat. Kalau saya menyembah manusia, ngapain saya keluar? Orang di sono juga mengagung-mengagungkan manusia kok. Membaginda-bagindakan manusia, ngapain? Capek, hidup ini capek. Kalau saudara bilang kami menyembah manusia, saudara bertobat. Bertobat. Karena Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan berkata, firman itu telah. Kita garis bawahi telah. Firman pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah air. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, baru saja kita mendengarkan tadi video cuplikan tentang apa yang disampaikan oleh seorang ibu murtadin. Bagaimana beliau menceritakan tentang Yesus Kristus. Dan beliau mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristuslah Sang Penguasa surga dan Sang Penguasa bumi. Dan pemegang kuncinya adalah Yesus itu sendiri. Sekalipun di balik yang dia sampaikan, ya sangat keras apa yang disampaikan. Tetapi saya mau katakan, walaupun keras apa yang disampaikan oleh ibu ini, kalau kita berpikir secara logika, berpikir secara cerdas, maka kita akan menemukan kebenaran yang akan memerdekakan kita. Saudara-saudara, Yesus yang kita sembah, mungkin banyak orang-orang menganggap bahwa orang Kristen menyembah manusia. Tapi mereka tidak paham bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan kita ketahui dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman, maka tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, ini perlu kita pahami. Makanya Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dia katakan. Bahkan dia membenarkan perkataan murid-murid dalam kitab Yohanes. Dia katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Dan bahkan di kitab Filipi dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, dan sama seperti manusia. Nah, saudara, tetapi yang paling penting kita ketahui dan pahami adalah apa tujuan ya Tuhan Yesus menjadi manusia. Kita tahu manusia ini kan sudah berbuat dosa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa itu adalah kematian kekal. Jadi, semua manusia dipastikan akan ada dalam penghukuman. Jadi karena begitu besarnya kasih Allah, sehingga lewat Yesus Kristus ini, ya, yang diperanakkan lewat dari Bunda Maria, ya. Tetapi Bunda Maria ini kan waktu itu adalah perawan, bahkan belum pernah bersetubuh dengan siapapun, ya, itu arti perawan, ya. Tetapi orang berpikir bahwa Yesus ini adalah anak Allah dalam konteks dia itu manusia biasa. Padahal Yesus disebut sebagai anak Allah seolah-olah dia diperanakkan dari manusia. Tetapi sesungguhnya bahwa Allah itu tidak pernah beranak. Itu perlu kita pahami. Tetapi artinya di sini adalah bahwa Yesus itu memang harus jadi manusia dan dia datang ke dunia, ya tentunya Allah punya cara, yaitu dengan cara Maria mengandung daripada Roh Kudus. Dan itu perlu kita pahami dan kita ketahui. Nah, saudara-saudara, itulah yang diberitakan oleh Ibu Murtadin ini, ya, agar kita menerima keselamatan yang disediakan oleh Allah lewat Yesus Kristus. Karena kita manusia yang berdosa ini, ya, tidak bisa selamat tanpa ada juru selamat yang tidak berdosa. Dan kita tahu manusia tidak ada yang tidak berbuat dosa. Jadi untuk itulah Allah jadi manusia lewat firman-Nya, dan kemanusiaannya yang sempurna inilah yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya mari kita terima dia, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal, dan agar kita juga diselamatkan dari murka yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.